to be bad. Oke, selamat pagi. Kita bahas tentang modul kedua, ya, modul teori di sistem pertahanan jaringan, atau lebih tepatnya kita menggunakan modul CND dari SE Council dari Network Defense. Di pertemuan kedua atau di modul kedua yang akan kita bahas adalah Network Security Threat, Vulnerability, dan Attack. Apa sih Network Security Threat, Vulnerability, dan Attack? Jadi kita akan melihat konsep-konsepnya dari vulnerability itu sendiri. Oke. Pertama yang akan kita bahas adalah melihat dari top network attack. Jadi serangan yang ada di dalam di network itu sendiri. Yang pertama pasti akan terjadi dengan DDoS. Jadi di sini sudah ada labelnya. Ini diambil dari SE Council gitu ya, dari cloudtip.com. Jadi pertama adalah denial service, yang kedua brute force, yang ketiga other itu belum diketahui jenis serangan, tipe serangan seperti apa, browser jelas, terus SAC, SSL, botnet, dan backdoor. Oke. Berikutnya yang akan kita lakukan adalah mengerti tentang terminologi dari sebuah serangan itu sendiri atau konsepnya seperti apa. Jadi dimodalkan menjadi tiga ya esensialnya ya. Ada threat, vulnerability, dan attack. Jadi ketika masuk di terminologi dari security threat, vulnerability, dan attack, maka akan muncul dengan tiga concern, yaitu adalah threat ancaman sendiri, vulnerability kerentanannya seperti apa, dan jenis serangannya seperti apa. Oke, beberapa contohnya mungkin teman-teman udah paham ya. Jadi contoh threat itu adalah tentang buffer overflow dari CSS-nya sendiri atau dari SQL injection dan lain-lain. Sedangkan vulnerability kerentanannya adalah bisa melihat biasanya sih keliru atau lupa mempatch untuk security-nya. Attack-nya adalah mengeksploitasi dari hasil yang didapatkan dari vulnerability itu nanti. Nah, nanti saya berikan contohnya sedikit. Jadi network security concern meliputi dari primary di people-nya, terus dari potential threat-nya, dari sebuah network security itu sendiri atau dari application-nya. Di sini contohnya kalau di Windows itu punya BDivider atau firewall, sedangkan di sini adalah failing dan skill-nya sendiri. Jadi ada satu guard yang sendiri, organisasi harus memiliki meningkatkan layanan keamanan di network itu sendiri. Biasanya seperti itu. Kalau kita memiliki sebuah badan usaha atau gak usah usaha di dalam diri kita sendiri, bangun tidur atau kita pakai baju kan kita biasanya kan rapikan dulu, ada mungkin kancing bajunya belum dikancingin apa itu adalah bagian dari aware dalam diri kita sendiri. Sedangkan kalau kita sudah mengancingkan semuanya berarti structure, artinya kita sudah tahu tingkat level dari security dalam diri kita sendiri. Kenapa sih harus melarikan dengan security itu sendiri? Yang pertama harus meliputi dari hardware software jelas, secure port, design network jelas. Kalau design networknya sangat lemah sekali juga berbahaya ya. Biasanya kalau kita buat mappingnya dulu. Terus teknologi dari bisnisnya, teknologi yang digunakan gimana, baik atau buruk gitu. Yang teknologi yang sudah eranya sekarang atau masih dengan era yang dulu. Terus bagaimana proses care-nya dari usernya sendiri, itu paling penting. Jadi tidak sembarangan menyerahkan username password ke setiap orang gitu kan. Terus intentional act dari from end user, dari ini biasanya kalau saya sering sebutnya dari kelima adalah third party-nya di situ. Oke. Tipe dari network security threat ada beberapa model ya, dari internal, dari eksternal, dari arsitektur, dari structure. Nah, kalau sudah memiliki sampai structure, itu adalah individualnya memiliki potensial dari motivasi yang tinggi dan high skill, biasanya seperti itu, atau memiliki kompeten teknikal yang berkompeten di situ. Ini penting sekali karena kalau kita meng-hire seorang network administrator atau database administrator, ya kita harus melihat kompetensinya yang dimiliki. Kalau nggak memiliki kompetensi ya jangan sampai kita meng-hire seperti itu, karena tingkat ancamannya sangat tinggi dan kerentanannya pasti jelas sangat tinggi sekali kalau kita sembarangan meng-hire seseorang.
Ini contoh sederhananya. Jadi internal network bisa dilakukan ini. Ini contoh desain yang berbeda tipe network ini, tapi desainnya ini bisa dilakukan penyadapan dari luar. Nah, contohnya kalau misalnya kemarin kita contohkan melalui dari CMD itu adalah ARP main A, itu contohnya foto. Sedangkan ARP sendiri itu contohnya banyak sekali kalau kita bisa lihat. Jadi ada main GV dan sebagainya. Ini sebenarnya untuk kita melihat apa sih yang dilakukan. Kalau dulu zaman dulu pakai Yahoo itu ya, Yahoo bot itu ya. Di Yahoo bot sendiri itu proses ini sering digunakan untuk menyadap atau nembak IP. Jadi ketika ngirim file atau dokumen ke dalam IM chat atau Yahoo chat, biasanya digunakan dengan proses ARP main A untuk melakukan proses nembak IP. Jadi di sini ada caranya seperti apa. Jadi beberapa macam perintah-perintah yang ada di CLI itu harusnya sudah dipahami di situ. Itu udah banyak sekali sih sebenarnya di yang dulu udah diadakan semuanya. Contoh start dan sebagainya itu juga kita harus paham juga. Nah, ada namanya how does network security breed affect business continuity. Ini paling penting ya, karena kalau security breach atau network security breach ada celahnya dan itu kebobol, bahaya juga untuk perusahaan. Artinya secara bisnis plan-nya kan akan mempengaruhi banget di perusahaan tersebut. Ini leveling yang harus kita lihat tentang contohnya, misalnya loss of productivity, data loss-nya jelas, terus damage-nya juga ada, legal liability-nya jelas hilang, privacy-nya juga hilang gitu kan. Ini contoh-contoh yang sering terjadi dan kita sering melihat seperti itu. Contohnya kita lupa nih pas kita ngasih akun kita karena kita percaya mau ngisi KRS-an, ya kita percayakan sama orang teman kita untuk melogin. Nah, privasi kita sudah kita bongkar di situ, kita berikan ke teman kita. Ini sederhananya kayak gitu. Jadi kita nggak menyadari bahwa kita sendiri tidak aware terhadap diri kita sendiri. Begitu. Oke. Terus kita akan lanjut ke tipe network security atau teknologi. Ini sama ya, kemarin udah teman-teman udah pakai backup ya. Jadi ada TCP/IP protokol vulnerability-nya, bisa kalau kita pakai JNT backup biasanya HTTP, FTP, SMTP itu bisa dicari ya. Terus operating system jelas. Operating system jenisnya seperti apa, network device vulnerability-nya itu akan dicek juga. Tipe dari network security atau vulnerability configuration biasanya lari user account, lari nih system account, internal service, default password, network device, itu yang paling penting yang paling banyak dicari seperti itu. Oke, kira-kira sampai sini sudah paham saya harap ya. Jadi kita harus melihat beberapa aspek diri kita, ibaratnya jangan sampai ada celah ya kita harus celah, bukan tidak ada sama sekali, tapi kalau bisa di celah itu kita reduce sekecil mungkin ya, seminimal mungkin biar orang tidak masuk ke sana. Oke, kita break sebentar ya. Baik, kita lanjut lagi di sini. Kita masuk dalam security policy atau policy dari security sendiri. Nah, ini adalah jenis dari vulnerability yang harus kita cek, yang harus security policy implementasinya melewati dari unwritten policy itu sendiri, lack of continuity, politik, security policy awareness. Jadi harus dijelaskan kenapa sih unwritten security policy itu difficult to implement and enforce. Itu juga harus teman-teman lihat. Jadi kita nggak cuma bagaimana kita melakukan proses mempentas atau apa, tidak, tapi bagaimana kita membuat satu jaringan itu lebih bagus dari sebelumnya. Misalnya contoh sederhana adalah kalau kita bangun jaringan pertama kan menggunakan konsepnya, kalau di dunia jaringan pakai PPDO ya kan, prepare plan dan sebagainya. Terus kalau kita mau mengembangkan dari mapping sebuah network, itu kita menggunakan konsep yang namanya NDLC,
bukan yang lainnya ya, bukan bukan, lupa kalau dalam dunia database saya lupa, tapi aja kalau di network itu kalau pengembangan namanya NDLC atau Network Development Life Cycle. Ini baru berbicara tentang pengembangan sebuah network atau mind mapnya atau mapping sebuah network itu sendiri. Sedangkan kalau kita mau mengembangkan tentang security-nya, yang kita pakai adalah SPDLC-nya, Security Plus Development Life Cycle. Oh iya, kalau database saya ingat namanya SDLC yang digunakan, System Development Life Cycle, di mana nanti kan ada namanya UD tester, ada white box, ada black box yang digunakan. White box testing sama black box testing. Nah, di security itu juga harus juga memiliki pengujian sama seperti kayak white box atau black box testing seperti itu. Jadi layak atau tidak ini digambarkan. Terus jenis-jenis dari serangan di sini digunakan adalah recognize dan attack, access attack-nya, malware attack-nya, denial service. Biasanya sih paling banyaknya di yang nomor 3 ini, yang paling banyak di DOS itu. Jadi mencoba untuk di DOS atau ping besar. Contoh ping besar kalau kita lihat di sini kan ada banyak nih contohnya. Di sini ada ping. Tapi kita buka addressing-nya juga. Dari ping itu menggunakan ping apa saja di sini. Untuk dia unstopnya pakainya maintain dan sebagainya, atau tambahin paket. Nah, teman-teman juga harus mempelajari ping itu nggak cuma ping yang sederhana, tapi bisa menggunakan count atau bisa kita menggunakan beberapa satu perintah yang bisa kita kombinasikan dengan perintah lain sampai ke targetnya. Jadi kalau kita sudah sampai compare sampai ke target, itu bisa kan pingnya besar atau POD, ping offload yang digunakan rata-rata. Jadi seperti itu. Jenis-jenisnya kalau di DOS itu rata-ratanya kayak gitu. Terus ada namanya malware attack. Nah, malware attack itu tingkatannya nanti ya, kalau kita berbicara kita masuk ke dalam atau kuliah malware analisis di Tekom, insya Allah ada namanya malware dan analisis. Nah, ini adalah contoh recognize attack. Ini sederhana social engineer, post scanning, DNS printing, ping sweeping. Ini nanti dipakai di materi sequential di CEH kalau nggak salah tuh, sertifikat ethical hacking. Tindakan network information yang bisa di-obtain dari sini biasanya menurut dari domain name, internal name domain, network blocknya, IP address, terus ke website, TCP UDP service running, access control, network protocol, VPN point, IDSec running, analog digital telephone number, authentication mechanism, dan system operation. Ini yang bisa dicari dari sini. Nah, ini contohnya adalah pakai sniffing atau post scanning. Ini udah banyak ya pakai scanning post sniffing. Contoh dari SMS scanning dari attacker, dia merequest ini pakai Zenmap yang digunakan ya, toolnya pakai Zenmap. Jadi teman-teman nanti bisa nyari sendiri destinasinya dari attackernya dengan IP 192.168.161.163. Dia merequest SMP atau reply dari destinasi dari 192.168.185. Jadi dia cuma di sini merequest saja. Contohnya adalah di sini ini sama Zenmap dengan sama kayak Nipam ya di sini ya. Cuma dia lebih base-nya ke Windows-nya. Nah, ini contohnya. Nanti di tutorial berikutnya, di video berikutnya nanti coba saya ambilkan beberapa video berdasarkan dari tools yang digunakan baik di teori pun maupun di praktikum itu sendiri. Terus dari DNS printing seperti ini ya. Jadi dia nyari targetnya, target dari host IP-nya dan lain sebagainya, atau DNS record. Ini yang digunakan seperti itu. Ini masih pakai Zenmap sama, perintahnya pakai ini map sama ya, protonnya juga sama. Terus ada lagi TCP port scanning. Ini toolnya banyak, ada TCP connect, full application dan Christmas scan atau Xmas scan yang digunakan. Terus ada juga namanya social engineering attack ya, itu ya. Ini nanti ada gambarannya juga.
coba nanti saya cari di security threat model, coba sosial media threat model. Semoga koneksinya kencang ya. Ambil contohnya ya, ini ada thread modelnya, ini ada, saya ambilkan ini aja. Ini gambarnya ya. Oke, di sini belum dapat gambarnya ya, di sini aja deh gambarnya deh. Coba saya ganti dulu ke yang apa aja. Semoga ketemu ya. Saya cari dulu. Saya udah nyimpan di gadget juga, nyimpan sebenarnya sih, cuma lebih enaknya kita nyari di sini langsung ya. Tuh, biar nggak lama kita pakai ini tadi aja. Ini aja deh tadi yang kita pakai ya. Nah, anggap aja udah jelas di sini ya. Di jurnalnya bisa dilihat aja nanti. Jadi kalau ngelihat di sini kan ada kontak, sosial media, virtual community, relationship, connection, social skill, friendship, internet, online, karir, kemudian bisnis opportunity. Artinya di sosial media ini juga nggak sembarangan share, hati-hati juga. Misalnya di sebuah mobil ada stikernya papa, mama, itu ya nggak boleh. Artinya teridentifikasi nanti berapa jumlah keluarga di situ. Terus boarding pass itu juga nggak boleh di share, KTP dan sebagainya nggak boleh di share, itu kan nanti berbahaya nanti. Jadi kita harus aware juga, harus sangat aware terhadap kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini ada lagi namanya access tag atau password tag, biasanya mengeksploit yang lemah. Contohnya kalau kita pakai di sini, biasanya kan kalau langkah awalnya kan pakainya sodan.gembira itu. Oke. Koneksinya luar biasa sekali ya untuk pagi ini. Oke, setelah kita masuk sodan kan kita mau nyari apa kan nggak tahu ya, kita coba cari yang sederhana aja ya. Oke, coba kita tes. Oke, dapat di sini. Coba kita kopikan aja di sini. Oke, sebenarnya langsung URL-nya atau namanya juga nggak apa-apa sih. Cuma saya nggak mau menggunakan itu karena ini materinya kan juga, jadi ya nanti nggak kelihatan gitu ya. Nah, ini adalah contohnya seperti itu. Saya tutup ya yang di atas. Oke, ini ya, jadi kita ketemu yang namanya vulnerability atau kerentanan. Di sini kan jelas nih kerentanannya, bisa dilihat jenis kerentanannya, ada CVE. Oh, dia keluarnya dari tahun 2016, deteksinya di 2011, 2017, 2014, 2010, 2019. Nah, oke. Yang kita akan cari adalah keterangan dari yang paling terbaru di 2019. Oke.
Kita di sini ada sambil sampel satu ya, ada namanya 2019 ini ya. Kita blok aja dulu. Kita pengen tahu nih, ini kode apa sih ini kan, kode nembak apa nih, mau keluar angka berapa kesannya kayak bermain itu ya. Ini tapi kita nggak berbicara tentang bermain angka atau tembak angka ya. Oke, kita set aja karena saya juga nggak hafal ya hasilnya apa. Kita set dan semoga ketemu ya. Oke, kita sudah dapatkan di sini ya. Ada ini, kita tuh ada NVD, ini adalah National Vulnerability Data yang digunakan. Ada CVE Detail, Common Vulnerability and Exposure. Terus ada digunakan dengan Red Hat Customer Portal atau PHP Vulnerability atau dari Rapid itu sendiri, Rapid 7. Yang kita gunakan adalah yang sederhana yang biasa sering dilakukan adalah pakai NVD dan pakai CVI atau Common Vulnerability and Exposure. Coba saya gunakan pakai yang CVE Detail. Kan ada yang digunakan ini ya. Kita pakai cvadetail.com. Saya pakai yang paling akhir aja deh di sini. Sebenarnya kalau teman-teman mau pakai mitri.org juga nggak apa-apa. Di sini juga sama. Atau pakai di sini juga sama, ini juga sama. Cuma dari sini nanti kita akan melihat tipikalnya seperti ini. Ini contoh dari CVE Detail atau Common Vulnerability Exposure-nya. Nah, dari CVE score-nya itu rate-nya adalah 7,5. Artinya di commercial impact-nya personalnya juga tinggi. Sifat itu complexity-nya sangat low. Gen-nya no, overflow-nya 9. Ini ada skor-skornya situ. Nah, kita juga akan melihat produknya, produk vendor dan lain sebagainya. Terus vendor dari Chronicle, produknya dari Ubuntu. Kita klik aja di produk di sini, nanti akan muncul. Oh, ini tipe-tipe dari vulnerability dan jenis serangannya. Jadi teman-teman bisa melihat, oh, langkah serangannya yang bisa ketemu. Oh, ternyata ketika kita cek di vulnerability tadi, tahun per tahunnya akan terlihat. Di tahun 2019 itu sangat banyak sekali. Itu yang bisa kita cek. Ini contoh scoringnya seperti ini ya. Jadi skor 7, fungsinya apa? Klik lagi. Di 2019 total vulnerability-nya ada 190, di DOS-nya 22. Terus dari code execution-nya ada 11, overflow-nya 37. Memory corruption itu ada 3, SQL injection tidak ada, SSL juga tidak ada, directory traversalnya 3, response splittingnya tidak ada, bypassnya masuk ke 13, ada 13, gain informationnya 10, gain privilege-nya 1. Kita cek coba salah satu yang skor yang paling tinggi adalah overflow. Di sini kita klik aja yang bagian overflow. Nah, ini adalah lingkaran-lingkaran dari overflow-nya tadi. Segini banyaknya ya. Ada 37. Isinya apa? Kita lihat aksesnya. Ada remote, lokal, remote dan sebagainya. Ini bisa dibaca. Terus kita juga bisa melihat jenis barang tadi. Bisa dilihat vulnerability buyer, vulnerability dari tipenya. Sudah dari tahun kan kelihatan tadi di 2019, yang paling tinggi adalah di tahun 2018 itu ada 736 tipe vulnerability-nya. Sedangkan untuk tipenya yang paling tinggi kita lihat di sini, yang paling tinggi adalah denial of service atau DDoS, itu yang paling tinggi. SQL injection hanya 4 di sini. Untuk execute code itu ada 273. Ini artinya kalau kita rating itu ada di DOS execute ini seperti ini. Terus kita juga ada gambar seperti ini. Jadi tingkat levelnya, grafiknya juga ada. Nah, ini sendiri kalau teman-teman bisa mengemas itu bagus sekali. Karena apa? Kenapa saya bilang bagus? Ini juga bisa jadi sebuah jurnal
di sini contoh seperti itu. Nah, ini patch, ini tinggal kita ngambil patchnya kayak gimana. Cuma kalau di sini kan kita tidak ketemu rangkaian rumusnya ya. Kita back lagi ya, back lagi, stop, back. Ada namanya version dan vulnerability. Kita cek di version, itu nanti akan juga muncul yang tadi. Ini adalah di versionnya dan widgetnya seperti apa di tahun 2019 ada 33 tadi ya. Terus kalau kita cek di vulnerability juga akan muncul tadi kompleksnya seperti apa. Nah, scoringnya ada yang tingkatannya kritikal banget di sini. Ini adalah eksekusi code-nya, dimana digunakan untuk level remote dan medium. Ini contoh ketika ngecek dengan CVE data. Sedangkan kalau di NVD ini levelnya langsung naik di 9,8, artinya sudah kritikal, udah hampir angka yang sempurna. Hyperlinknya juga akan kelihatannya, listnya ini seperti ini. Terus resource-nya yang digunakan, teman-teman bisa lihat dari exploit, path, party, dan lain-lain. Efektif dari switch CPE-nya juga akan kelihatan CPE-nya. Ini contoh-contoh yang bisa dicek. Ini ya, jadi kita show CPE-nya, errornya seperti apa nanti kelihatan. Tinggal di show aja nanti. Terus configuration-nya juga akan kelihatan errornya nanti. Ini configuration. Terus apalagi yang bisa kita lihat dari sini, kita akan melihat namanya dari misalnya detailingnya ini atau view analysis ini ya. Dari critical kita klik coba critical-nya isinya apa. Oke, sembari nunggu ya, sembari nunggu. Jadi nah, kita ketemu lagi di sini. Ada namanya CVSS. Nah, ini metodenya ya, attack vektornya, network, terus lokal, physicalnya, low, high, attack complexity-nya, prevalence-nya seperti apa. Temporal score-nya juga bisa kita lihat di sini, ini sudah sangat kelihatan sekali. Ada juga ada base score-nya, tabelnya juga. Tapi ada juga di sini untuk kita melihat equal-nya atau equation-nya atau kamusnya. Jadi ini bisa teman-teman masukkan di dalam list, atau kalau mau buat algoritma ini sudah tersedia sendiri di dari NVD itu sendiri. NVD. Oke, kita lanjut ke modul. Jadi terus password tekniknya, dictionary, brute force, hybrid, bidanya, rainbow table ya, hari ulang tahunnya. Jangan sampai kasih password yang mudah-mudah ya. Sekarang ini kan sudah password kan sudah udah banyak sekali nih cara untuk mengamankan password. Bisa pakai two step verification, atau bisa langsung connect to device, atau yang lain sebagainya. Atau kita bisa menyimpan beberapa pin code yang bisa kita jadikan backup. Jangan lupa kalau setiap punya email itu harus kita sertakan email penghubung. Jadi biar terkoneksi antara satu dengan yang lainnya. Ketika ada yang masuk nanti akan diberitahu, ada yang masuk nih. Siapa nih, dari mana? Nah, nanti kelihatan dari lokal areanya atau dari geomapnya. Google sekarang kan udah canggih. Nah, ada lagi namanya access attack atau network sniffing. Ini adalah contohnya. Ini terus livingnya ya, terus information obtain-nya, dia nyaris di slotnya, telnetnya ya. Di jaringan sekarang telnet tidak dipakai. Kenapa telnet tidak dipakai? Karena tidak memiliki encryption di sini ya. Sekarang udah pakainya TLS dan sebagainya. Router configuration, FTP password, DNS traffic, email traffic, web traffic, terus chat session. Kalau di kampus kita kalau nggak salah itu pakainya itu Sang4. Kalau nggak salah itu namanya Sang4. Nah, Sang4 itu sendiri digunakan lebih tepatnya dia untuk
dia sensor ya sebenarnya ya, ini sensor. Wah, ketemunya malah orang-orang ya. Nah, keliru ya. Sang-for terus bener, keliru kan. Nah, ini yang dipakai nih ini. Nah, kebetulan waktu saya dulu tesis, saya makainya adalah di SATA Get Data Alliance. Nah, ini posisi saya dulu di tesis saya menggunakan itu. Jadi ada banyak hal yang sembari kita buka slide lagi ya di sini ya. Oke, ini ada contoh lanjutan adalah internal sleeve, external sleeve, baru sleeve. Atau kalau dulu sih sniffer yang paling dulu kan yang paling banyak itu Facebook ya, makanya face snip biasanya. Tanpa login kita bisa masuk ke dalam Facebook seorang scan, tapi scan melalui network tersebut ya. Nah, ini sudah terbuka. Ini adalah tesis saya. Ini kebetulan saya disuruh untuk menguji kelayakan dari device itu hardware sendiri dan operating systemnya. Kalau dulu masih free, sekarang sudah berbayar. Nah, produk ini sekarang sudah sejajar dengan produk kayak Panda Security, ada Sang-for ya. Di sini kan ada Panda, ada Sang-for, ada AdWave. Ini dari iPrism, Web Filters, terus Secure, WatchGuard, dari Xroad, dari Arca. Ini dah dari data alien yang dikumpulkan seperti itu. Nah, tadi saya nyebut di situ ada yang namanya face snip. Zaman dulu kan sering-seringnya pakai ini ya. Face snip ini aja deh. Nah, coba face snip, lupa lagi udah. Nah, ini saya juga pernah melakukan proses kayak gini. Zaman dulu sih masih OS-nya masih Froyo ya, OS Android-nya. Kalau sekarang kan sudah naik di atasnya Froyo, mungkin sudah apa saya nggak tahu ya. Sekarang saya juga nggak mengikuti terima pakai lah, beli HP Android ya saya pakai gitu aja. Jadi zaman dulu seperti itu, pakai face snip, terus HP-nya harus di root dulu, baru kita scan. Nanti ketemu beberapa yang di Facebook, tinggal kita klik, terus kita posting di situ, update status di situ. Dulu untuk lucu-lucuan dulu kayak gitu, lucu-lucu yang nggak mengenakan sih, itu bukan lucu-lucuan tapi nah kalau ditarik dengan undang-undang ITE jelas kena, karena saya melakukan proses penetrasi secara tidak langsung, itu adalah penetrasi. Nah, ada namanya access attack atau repair attack. Ini contoh tadi ya, user, ada wc4, ada attacker. Jadi dia victim kemana nanti, dia ngambil apa yang akan mencuri. Ini harus normalnya kan ke sini, tapi dibelokin sama si attacker tadi ya. Ini victim, web server, originalnya dia langsung terhubung ke sini, tapi karena ada dia sniff. Ini man in the middle yang digunakan. Nah, man in the middle ini sekarang yang paling banyak dibahas itu pada MITM pada SIGB, itu yang dibahas di situ. Terus ada access attack privilege escalation, itu vertical ke privilege escalation-nya, horizontal privilege escalation-nya seperti apa. Terus ada lagi access DNS, poison, dan sebagainya. Nah, kita akan ngecek lagi setelah kita dapat vulnerability. Biasanya kita akan melakukan proses checker nih sampai selesai nih. Tadi kita sudah ketemu dengan IP tadi ya, dengan IP di sini. Kita ambil IP-nya, terus kita pakai DNS stop. Saya juga nggak hafal sih namanya apa itu. Jadi pakai DNS dumpster, kita paste aja IP-nya di sini, kita cek. Nah, kita langsung ke atas ya. Oh, ketemu di sini, allowance-nya cuma satu di sini. Udah ketemu langsung. Nah, tidak ada yang lainnya. Oke ya, clear di sini ya. Harusnya tidak ada.
gitu. Cuma kalau kita mau lihat detailnya lagi, ada juga detailingnya ya. Misalnya cek sederhana aja deh. Oke, kalau ketemu. Nah, kalau kita sarung publiknya ya sudah ketemunya kan jadi banyak. Ini saya cepatkan aja ya, karena takutnya nanti data ini atau informasi ini jadi berbuah si malakama. Terus ada juga mapping untuk domainnya. Nah, teman-teman silahkan nanti kalau mau mencoba ya, namanya ini ya, namanya adalah DMS Dumpster, itu namanya. Oke, kita lanjut ke dalam slide-nya tadi. Terus ARP tadi sudah saya bahas, yang membelokkan jelas ya kan. Ini topik kayak taksido bertopeng ya, kayak gini ya, atau film Sailor Moon gitu. Terus ada DHCP Star Vision Tag. Maya dia cuma broadcast saja sih full dari Vision Tag. Ini contohnya IP address bla bla bla, subnet bla bla bla. Ini sampai ini. Listannya hari Rocky Server. Ini contoh teknik-teknik awal ya. Ini ARP request, broadcast requestnya nanti dibelokin lagi alamat atau passing code datanya. Sudah MAC, dan kita masuk ke malware attack di sini ya. Namanya virus, trojan, adware. Nah, virus, trojan, adware, backdoor, rootkit, spyware itu masuk dalam kategorinya malware di sini. Nah, spyware beda lagi, rootkit nanti ada namanya lagi, backdoor ada namanya lagi, adware ada namanya lagi, trojan ada namanya lagi, virus ada namanya lagi nanti. Oke, kita lanjut. Nanti untuk sirkulasi backdoor malware bisa dicari-cari sendiri ya. Dan kesimpulannya di modul yang kedua ini tentang threat vulnerability adalah network security attack, terus technical support seperti apa, attacker performanya seperti apa. Itu jadi harus teman-teman pahami. Buat teknologi yang bagus, teknologi dari mapping jaringan yang bagus, jangan sembarangan. Oke, saya kira cukup ya untuk paparan di CND modul kedua tentang network security threat vulnerability attack. Nanti bila mana ada informasi yang tidak berkenan tadi ya saya mohon maaf, karena posisi di sini kan hanya ingin menunjukkan bagaimana kan proses kerjanya tadi, atau proses mencari sebuah vulnerability atau kerentanan, atau lebih bahasa jelasnya kan lebih dibilang kayak celah yang bisa disusupin. Cuma proses informasi yang saya berikan ini tidak ada upaya saya melakukan proses penetrasi ya. Jadi saya cuma melihat dari sisi end user atau dari client side untuk melihat celah-celah yang ada di sana. Jadi tidak ada upaya masuk, hanya menganalisa saja. Oke, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.